Profesi advokat identik dengan pribadi yang kaku, tegas, berwibawa, no kompromi, kecuali tentang uang. Hari ini kita akan konfirmasi kebenaran itu dengan seorang lawyer yang sudah berpengalaman kurang lebih selama 18 tahun berprofesi sebagai seorang advokat. Kira-kira informasi apa yang bisa kita akses dari narasumber kita kali ini? Inilah Akses Legal. Iketut Alit Priana Nusantara atau yang akrab disapa Alit Nusantara ini adalah seorang lawyer yang memulai karirnya sejak tahun 2002. Pria asal Nusa Penida yang lahir pada 29 April 1976 ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Pria yang gemar mengkoleksi dan membaca buku ini menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1999. Aktif berorganisasi sejak masa kuliah, membuat pria yang pernah menjabat sebagai ketua senat dan bagian dari aktivis reformasi ini dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua SAI Study Group Indonesia dan mendirikan Yayasan Nasional Satya Sai Indonesia. Memulai karirnya dengan bergabung dalam kantor hukum Robert Huana dan rekan pada tahun 2001 dan dilanjutkan Ricky Brand pada tahun 2005. Membuat ayah satu anak ini semakin matang dan akhirnya pada tahun 2007 memantapkan langkahnya untuk berkantor secara mandiri dengan bendera Bali Legal Services atau BLS Law Office. Bagaimana perjalanan Iketut Alit Priana Nusantara selama berprofesi sebagai seorang lawyer? Saksikan hanya di Lawyer Talk by Akses Legal. Baik Pak Alit, apa sih kerjaan pengacara? Setidaknya sebagian masyarakat first impression-nya begitu ketika berhadapan dengan profesi pengacara. Ya, saya harus mengatakan terima kasih dulu sudah diundang sama Akses Legal pada kesempatan yang baik ini. Kebetulan topik yang diambil juga sangat menarik. Ini kan bicara story kita, ya kan? Jadi saya akan ngambil jawabannya sepanjang pemahaman dan pengalaman saya, begitu. Ya kalau secara umum orang memandang pengacara itu kan sesuatu banget. Dia adalah sebuah profesi yang dalam sejarahnya itu adalah profesi yang sangat terhormat malah. Kalau kita bicara sejarah pada zaman Romawi dulu, pengacara itu adalah pembela rakyat kecil berhadapan dengan penguasa dan dia mau melakukan itu. Bisa dibayangkan apa yang dia pertaruhkan. Dari sana adalah sebenarnya pengacara itu adalah noble profession. Ini yang menjadi spirit besar sungguhnya di dunia pengacara. Tetapi image pengacara sekarang dengan perkembangan waktu kan berubah. Ya kan? Kalau saya mendefinisikan pengacara itu adalah orang yang bisa memainkan beberapa seni di profesinya. Saya menerjemahkannya, pengacara adalah orang yang dicari untuk bisa menyelesaikan masalah seseorang. Kuncinya dia harus temukan jalan keluar biar persoalan itu selesai. Di hulu adalah itu. Karena kita tidak selalu akan berbicara soal bagaimana perkara ini akan selesai di pengadilan. Karena setiap persoalan hulunya itu bukan di pengadilan menurut saya. Jadi kalau mulai dari sana mestinya gambaran seorang pengacara adalah di awal adalah orang yang bisa selesai masalah itu. Dia bisa damaikan persoalan itu. Dan itu adalah sesuatu sesungguhnya. Baru kita akan masuk nanti ke tahap berikutnya begitu. Jadi kita harus lihat hulunya dulu begitu. Jadi intinya pengacara itu bisa memberikan jalan keluar atas suatu masalah. Tepat sekali. Kenapa? Suatu saat saya pernah didatangi oleh seorang dokter. Kebetulan dokter hukum. Ada masalah. Ya kan? Latar belakang pendidikan saya tentu tidak sampai ke level itu. Tapi dia datang. Artinya apa? Mereka ingin ketemu jalan keluar. Secara teori, seorang dokter hukum ya kita jangan tanya, mereka adalah ahlinya. Tapi why mereka harus datang ke sebuah kantor pengacara? Artinya ingin agar persoalan itu selesai. Cara menyelesaikannya apa? Tentu persoalan adalah persoalan hukum. Seorang lawyer harus mengerti bagaimana hukum itu dia bisa adaptasi ke dalam dunia praktek. Dan bagaimana dia temukan jalan keluar terbaik untuk persoalan itu. Ada sisi-sisi di mana kita harus melihat profesi ini di hulu adalah profesi yang bagaimana pengacara bisa membuat sesuatu masalah itu tidak selalu harus ke pengadilan. Baik, saya kemudian mulai tertarik.
Pak Alit menjalankan profesi ini sudah hampir 18 tahun. Tentunya Kurang lebih ya. ketika merintis itu pastilah ada kesulitan. Pernahkah Pak Alit merasa di suatu titik di mana sepertinya saya salah jalan ini, sepertinya pengacara ini tidak cocok untuk saya? Saya kira banyak orang mengalami masa di mana dia tidak tahu persis ke depan jalan hidupnya akan seperti apa. Tentu saya adalah orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Sebenarnya cita-cita saya dulu tidak pengacara. Saya menyukai sekali dunia pendidikan. Cita-cita saya mengajar. Bahkan ada orang mengatakan saya lebih cocok di dunia itu. Tetapi waktu 18 tahun tetap eksis di dunia profesi ini rasanya menjadi jawaban lah. Dan sampai sekarang saya mencintai profesi ini. Ya kan? Karena tidak tercapai itu, saya coba dengan satu harapan bahwa saya mampu. Nah, ada turning point yang membuat itu terjadi. Di antara katakanlah image profesi lawyer itu secara umum pada masa saya dulu itu, seorang lawyer itu harus mampu berdebat, harus memenangkan argumentasi, harus galak dikit, gitu ya. Saya mungkin orang mengenal tidak look-nya seperti itu. Tapi belakangan saya sadar, kalau dunia pengacara ini adalah dunia yang sangat luas cakupannya. Begitu luasnya, sehingga karakter apapun akan menemukan bentuknya sendiri sesuai dengan spesialisasi yang dia tekuni. Karena ini area yang sangat luas, gitu. Dan sampai saat ini saya merasa ini passion saya. Dan saya sangat mencintai profesi ini. Menarik Pak Alit. Jadi awalnya ingin jadi pengajar di dunia pendidikan, tapi kemudian beralih ke pengacara. Apakah ini coba-coba atau ada satu peristiwa yang kemudian membuat Pak Alit merasa inilah pilihan hidup saya, pengacara lah adalah profesi yang akan saya jalani selamanya gitu. Apakah ada peristiwa khusus yang membuat Pak Alit akhirnya memilih pengacara? Saya harus memilih satu peristiwa yang memang sampai saat ini menjadikan ini adalah semangat. Sampai ada simbol, sebuah gambar, artinya lukisan, yang saya benar-benar pajang di depan pintu rumah. Ada tembok sehingga saya bisa melihat itu. Ceritanya sangat panjang, tapi minimal saya bisa membayangkan kenapa saya harus pasang lukisan itu di depan itu. Karena buat saya itu membuat story. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau saya boleh cerita sedikit cerita lukisan itu, begitu. Jadi ceritanya, saya ingin memulai profesi ini dengan sebuah kata besar, saya mencintai dia. Kalau orang sudah cinta terhadap sebuah profesi, dia akan melakukan banyak hal untuk upgrading dirinya dia. Oke, sebuah profesi ujung-ujungnya harus bisa membuat orang hidup, mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain, which is just natural ya kan? Tapi kembali ke peristiwa itu, dengan sebuah passion, semangat, idealisme pada zaman itu, Anda bisa bayangkan kita ngomong belasan tahun yang lalu, begitu. Nah, kemudian kita melakukan pembelaan, ya kan, dengan beberapa kawan-kawan, apa yang terjadi? Klien kita mampu bebaskan secara hukum. Kemudian pada saat itu saya menangani kasus pidana. Setelah itu, klien ini tidak mampu membayar. Ya kan? Di luar ekspektasi kita sebenarnya sebagai human yang normal, begitu ya. Suatu hari saya diundang ke rumahnya. Ternyata dia punya banyak sekali koleksi lukisan yang menurut saya, orang awam, cukup bagus lukisannya. Jadi rupanya dia ingin memberikan penghargaan kepada kita. Belakangan saya sadar, ya kan, honorarium itu berasal dari kata penghargaan. Ini adalah momen di mana saya sangat terangkat percaya diri karena mampu menyelesaikan kasus, tapi saya diajari bagaimana orang menghargai kita. Tidak dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk lukisan, dan saya boyong lukisan itu ke rumah. Di masa kita kritis, katakanlah pada saat itu mimpi seorang lawyer baru pasti ada pekerjaan. Dia tidak mikir apakah ini menghasilkan atau tidak. Karena buat dia experience dan bisa experiencing apa ilmu yang dia gunakan dalam dunia praktek itu sangat penting. Lukisan itu jadi ikon saya saat ini. Dan saya pajang
Artinya apa? Setiap selelah apapun saya pulang, kalau saya melihat lukisan itu, saya akan ingat idealisme besar yang kita pernah bangun pada saat dulu, dan rasa lelah saya, dan sudah saya ulang-ulang, rasa lelah itu akan hilang. Jadi dia bisa membawa magnet dan spirit buat kita. Barangkali orang bisa punya spirit yang lain-lain gitu. Dari simbol lukisan itu saya mendapatkan sesuatu dari pengalaman itu ya. Menarik sekali. Poinnya mungkin yang bisa saya tangkap, Pak Alit. Honorarium itu tidak selalu tentang uang. Jadi lebih ke apa yang bisa dilakukan oleh klien untuk menghargai profesi kita. Setuju. Dalam rentang waktu 18 tahun, dimulai dari tahun 2002, di tahun keberapa Pak Alit mulai merasa berani untuk berkantor sendiri, membawa bendera sendiri? Jadi kalau saya ingat perjalanan ya, agak panjang ya perjalanan itu. Dan siapapun yang magang di sini, kemudian kita jadi advokat pendamping, selalu saya ceritakan satu hal terkait dengan pertanyaan ini. Gitu. Idealnya, seorang lawyer, seberapa banyak pun dia punya ilmu di kampus, dia perlu jam terbang untuk praktek. Untuk mematangkan jam terbangnya itu, dia perlu mentor. Kalau saya membayangkan, memang dia harus tergabung dulu di sebuah kantor hukum. Saya dengan bangga harus menyebut sebuah nama besar. Guru saya, mentor saya, yang membentuk saya. Namanya Pak Robert Koana. Karena dulu saya tergabung di sana. Banyak hal yang saya dapat di sana. Dan sampai sekarang saya respect sama beliau. Karena beliau menanamkan fondasi buat saya. Saya juga pernah bergabung di beberapa lawyer senior sebelumnya. Sebelum akhirnya, kira-kira tahun 2007, ya kan, saya berani memutuskan diri. Sudah waktunya saya meneruskan nilai-nilai, ya kan, passion saya, prinsip saya dalam pekerjaan ini, dalam sebuah kantor yang saya set sendiri bersama rekan-rekan sampai sekarang. Baik, dari 2002 mulai disumpah sebagai advokat hingga 2007, artinya ada jangka waktu kurang lebih 5 tahun. Apakah itu waktu yang cukup untuk memiliki karakter sendiri dan siap membuka kantor? Zaman itu belum seperti sekarang ya. Zaman itu internet opting belum menjadi sesuatu yang sangat populer. Kalau sebuah kasus, orang harus riset dari buku ke buku. Sekarang sudah sangat dibantu. Tapi pada saat itu saya merasa 5 tahun waktu yang cukup. Jangan lupa, keahlian hukum kalau ditekuni dengan mentor yang benar, ya kan? Dia sudah mampu menguasai yang namanya ilmu beracara, ilmu konsep, ya kan? Ilmu meyakinkan, dan lain-lain. Dia harus mampu memadukan beberapa seni di dalamnya. Buat saya 5 tahun cukup. Tetapi setiap lawyer harus menemukan seperti apa dia, dan itu muncul dari jati dirinya, karena passion, karakter, bawaan dan lain tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipaksa-paksakan. Dia harus temukan itu, dan idealnya dia harus adaptasikan apa yang dia punya sehingga menjadi citra kantor yang dia bentuk. Kemudian bicara tentang karakter seperti yang Pak Alit singgung, artinya tentu ada perbedaan karakter ketika berkantor di suatu kantor hukum lain dengan kantor sendiri. Kira-kira apa yang membedakan kantor Pak Robert ketika Pak Alit tergabung di Pak Robert dengan kantor yang Pak Alit dirikan sendiri? Beliau senior saya ya, dan sampai saat ini saya harus mengatakan saya respect sama beliau begitu. Tetapi memang beliau pun mengajarkan saya dari awal kelak, Anda akan punya kantor sendiri. Silakan bangun, dan saya akan bangga melihat Anda bisa mandiri karena lahir dari sini, dan saya masih bisa melihat seperti apa. Itu mungkin kebanggaan tersendiri buat beliau gitu ya. Pasti akan ada hal yang menjadi ciri. Misal kita akan mulai dari segmentasi apa yang akan diambil. Kebetulan kalau saya di BLS Law Office itu, kita lebih banyak berkonsentrasi di bidang perdata, termasuk kita adalah corporate lawyer di sejumlah perusahaan. Kalau saya petakan ya mungkinlah 55 sampai 45% lah perbandingannya begitu ya.
dari kasus litigasi dan non-litigasi yang kita pegang sekarang ini. Gitu. Itu sebenarnya budaya kerja itu lahir dari passion seseorang. Di samping memang manajemen penting, leadership penting, karena kita akan kelola orang. Ciri dan karakter pekerjaan di sebuah tim itu akan kelihatan karena dia dibentuk dalam waktu yang relatif panjang. Itulah yang mengekstraksi gitu. Dan dari sana akan muncul sebenarnya dan masyarakat akan melihat peta ciri dari sebuah kantor hukum itu, dan itu adalah pilihan masyarakat ya. Tadi sempat disinggung sama Pak Alit bahwa kantor hukum Pak Alit, BLS Law Office, itu lebih ke corporate. Jadi apakah itu spesialisasi BLS? Sekarang kita harus bilang iya, karena kami sampai saat ini konsentrasi di bidang corporate dan di bidang perdata. Tentu tidak menutup juga ruang, ya kan, karena kebutuhan hukum area orang banyak begitu. Jadi kami memang mengkonsentrasikan itu seperti yang saya katakan tadi, mungkin 50-60% kita di corporate, 40% kita masuk ke wilayah litigasi, ke perdata gitu ya. Apakah spesialisasi corporate ini sudah dirancang dari awal ketika buka kantor atau setelah berjalan beberapa lama kemudian menentukan, oh saya masuk di wilayah corporate? Saya termasuk orang yang mengalir ya. Mungkin kadang-kadang saya orang yang pragmatis. Walaupun semua orang punya visionnya. Kalau ngomong vision, berarti kita sudah rancang apa yang ingin kita capai ke depannya. Dan kita sudah bisa melihat. Vision itu kan begitu, melihat sesuatu yang di depan seolah-olah kita sudah ada di dalamnya. Gitu. Saya memang punya vision itu dari sejak awal merancang sebuah kantor. Nah, pragmatisme itu mulai tampak pada saat saya dalam pergaulan dan kawan-kawan membuat sebuah bisnis. Artinya ada di wilayah di mana dunia entrepreneur itu saya pernah, bukan tekuni, saya pernah ada di dalamnya. Saat itulah kombinasi itu masuk, vision saya dapat, saya ada di dunia praktek itu, dan akhirnya saya firm, ini pilihan saya, dan saya ingin mengkhusus di sini. Gitu. Artinya pilihan untuk spesialisasi di corporate lawyer ini tidak mengikuti pasar, atau mungkin Pak Alit punya background pendidikan yang memang terkait dengan corporate. Begitu kita merancang bahwa kita plan akan mengkhusus di satu bidang, pasti kita punya rencana-rencana jangka pendek. Kita sadar ilmu yang kita dapatkan di kampus dulu tidak mengkhusus di satu bidang. Dan ilmu yang kita dapatkan itu pada saat penerapan dalam praktek itu ya mungkin 20%. Karena ada banyak sekali cabang-cabang hal lain, keterampilan lain yang kita harus kuasai. Nah, terkait dengan spesialisasi, ya idealnya seorang lawyer harus punya kiblat, menekuni lebih khusus dunia apa. Nah, karena kami di corporate, ya tentu kayak saya misalnya adalah seorang certified legal auditor. Dan itu kita ada, katakanlah kursus sekolah di Jakarta yang menjadi kiblat begitu. Baik, menyambung dengan yang tadi Pak Alit. Jadi spesialisasi BLS itu adalah corporate. Hampir 55% sampai 60% mungkin ya, itu mengerjakan di bidang corporate. Nah, kemudian 40% sisanya artinya di luar spesialisasi BLS. Bagaimana menyelesaikan kasus yang di luar spesialisasi Pak Alit begitu? Kita harus mulai dari norma dasar pekerjaan kita ya. Seorang lawyer kan sebenarnya tidak boleh menolak kasus. Dan itu menyangkut janji kita pada saat disumpah. Tetapi bukan berarti dia harus terima semua. Nah, kalau misalnya ada di luar spesialisasi kita, ya kan? Karena misal alasan bahwa kita harus bantu orang di luar spesialisasi kita, ya kan? Ya kalau ngomong kode etik profesi kan lawyer itu tidak harus selalu ngomong profit. Dia harus mengabdikan dirinya. Kan? Nah, kalau misalnya ada situasi seperti itu, kita bantu arahkan. Karena buat kami juga di luar area kita itu adalah juga perlu keterampilan dan kita juga perlu belajar. Rasanya saat ini pertanyaan tadi akan terhubung dengan situasi dunia dan perilaku industri jasa yang serba berubah. Tidak ada orang yang bisa bertahan, tidak ada organisasi, kemudian tidak ada perusahaan yang bisa bertahan kalau dia sendiri. Jadi di saat dunia ini berubah,
serba internet, seperti yang kita ucapkan tadi, serba digitalisasi, ya kan? Akses informasi itu sama, ya kan? Orang mulai memikirkan sharing sumber daya, orang mulai memikirkan sharing keekonomian, orang mulai memikirkan apa yang bisa di-share, sehingga orang sekarang berpikir platform. Saya kira dunia akan mengarah ke sana. Baik, jadi artinya di profesi advokat ini, di lawyer ini, kolaborasi juga penting. Itu sebuah keniscayaan ya, kalau menurut saya. Apalagi sekarang orang akan merasakan sekali. 3-4 bulan terakhir orang sedang belajar sesuatu sesungguhnya. Dan semua banyak para pakar menyebutkan setelah ini terjadi budaya baru akan terbentuk. COVID, situasi yang sekarang kita hadapi ini, ya kan? Baik Pak Alit, untuk COVID-19, kita punya pertanyaan khusus untuk itu. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Pak Alit bisa uraikan bagaimana tentang COVID nanti. Oke, kita lanjut Pak Alit. Sepanjang berkarir sebagai seorang advokat, 18 tahun cukup lama. Adakah satu perkara atau satu kasus yang sangat berkesan, yang seolah-olah tidak bisa lepas dari ingatan, akan selalu terkenang kasus itu? Selain lukisan tadi tentunya. Yang langsung nyantol di benak saya gitu dulu nih ya. Ini mungkin kaitannya dengan setiap individu punya nilai hidupnya. Dan itu akan dia bawa dalam pekerjaannya dia. Setiap individu punya prinsip dalam bekerja. Dan pasti akan dia bawa itu dalam dunia kerjanya. Saya pernah punya 2 perkara. Berhadapan dengan katakanlah perusahaan A, saya menangani perusahaan B, entah apa yang terjadi, tentu pekerjaan itu selesai dan kebetulan tidak sampai ke pengadilan. Kurang lebih 6 bulan, 7, tidak sampai setahun dari itu, saya dihubungi oleh perusahaan A untuk sebuah masalah baru yang mereka hadapi. Buat saya menarik. Karena citra pekerjaan seorang lawyer selalu berhadapan, head to head. Karena dia akan defend kasusnya, dia akan bela kasusnya. Memang sulit mengatakan objektivitas di sana, karena ngomong pembelaan pasti ada sudut-sudut tertentu yang dia harus bawa. Tapi begitu saya dikontak oleh perusahaan itu, dan saya datang, ketemu sama mereka, pertanyaan pertama saya, ada apa? Saya dihubungi. Dan ternyata dia punya case baru, ya kan? Tentu mungkin mereka punya penilaian tersendiri. Dan saya selesaikan kasus itu. Belakangan saya baru sadar, ternyata, ya kan, karakter yang kita punya akan kita bawa dan akan menjadi sumber penilaian bagi orang lain, bagi mantan klien kita, bahkan lawan kita juga menilai itu. Ya, buat saya itu unik. Ada satu lagi yang mudah saya ekspresikan dan saya tidak akan pernah lupa. Jangan bilang klinik, karena saya mengalami langsung. Mistis ya? Tidak mistis, tetapi saya memuji tim kerja dari sebuah perusahaan besar. Mereka itu memikirkan sesuatu itu detail dan sangat profesional. Mungkin saking profesionalnya, saya mengalami kejadian, mendapatkan sebuah pekerjaan, hanya dari seseorang meramal wajah saya. Oh iya. Saat itu saya tidak sadar. Tapi kalau boleh cerita sedikit, silakan, ini menarik sekali. Peristiwa itu gitu ya. Kalau boleh cerita peristiwa itu, buat saya itu unik. Dan itu menjadi experience hidup yang saya akan kenang. Mungkin salah satu kenangan terbaik dalam perjalanan karir saya. Kenapa? Karena tiba-tiba pada hari Minggu, saya ditelepon oleh, boleh dibilang tempat kita mendapat retainer bulanan lah. Owner yang kontak. Ya, nggak ada pilihan. Saya harus pergi. Di sebuah tempat, gitu ya. Di sebuah hotel, ada lobi hotel. Dan saya tidak ketemu dengan orang yang nelpon. Saya ketemu 3 orang, ketiga-tiganya orang asing. 1 orang Asia, 1 orang Eropa, 1 orang, kalau tidak salah kebangsaan Amerika.
Jadi ketiganya orang asing. Ketiga-tiganya orang asing. Nah, kita tahu pasti mereka sedang interview dan menilai, sedang asesmen kita. Kita sadar sekali. Dan kebetulan itu jenis pekerjaan yang saya bisa jelaskan. Yang menarik adalah juru bicaranya belakangan saya tahu seorang lawyer yang akan melakukan asesmen, cocok atau tidak. Orang kedua ini saya tahu adalah pimpinan regunya. Dia akan menentukan. Karena gesturnya saya lihat tidak banyak bicara, tapi anggukannya itu dalam. Nah, yang menentukan ternyata orang ketiga. Jadi ada orang yang menginterview tanpa bicara. Dia hanya pandangi saya terus. Ya kan? Dan sampai sekarang saya masih kontak dengan orangnya. Kenapa saya tahu siapa dia? Karena saya masih menjalin kenalan. Dulu saya tidak tahu. Dia buka. Yang menentukan pekerjaan itu jatuh ke Anda itu saya. Terus saya tanya, ada apa? Dari mana? Ya, suara saya yang didengar. You siapa? Saya seorang peramar wajah. Menarik ini, dapat klien. Jadi saya berpikir, saya tanya langsung dia. Saya tanya langsung. Terus gimana hubungannya? Berarti apakah wajah saya ini kalau besok ada kasus cocok terus? Dan saya laki? Enggak, khusus kasus itu. Waduh, oke lah, enggak apa-apa. Tapi itu menarik. Spesifik dia bilang bahwa dia bicara cocok karakter wajah dan terutama bentuk telinga saya. Wow, ada yang spesial ini. Enggak tahu, khusus untuk kasus itu. Ya. Artinya apa? Di dunia korporasi itu, dia punya tim yang luar biasa untuk bisa menggolkan sesuatu. Saya kira ini pelajaran yang menarik, karena dia bicara detail. Sampai dia bisa memikirkan ngajak peramal untuk ketemu seseorang, begitu. Ya, begitulah dunia ini. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dan saya yakin kawan-kawan, rekan-rekan banyak mengalami sesuatu yang mungkin bisa menjadi story yang menarik ya. Ada 2 poin penting yang dapat saya akses dari cerita Pak Alit ini. Pertama mungkin dari lawan jadi kawan kan gitu istilah yang di masyarakat. Kalau sekarang dari itu kawan bicara soal nilai. Saya yakin itu bicara soal value kerja seseorang gitu. Iya. Kalau dalam hal ini dia dari lawan jadi klien. Dan itu tidak melanggar kode etik. Oh iya. Kemudian yang kedua bahwa sebenarnya klien itu bisa muncul dari mana saja dan bisa kita dapatkan tidak hanya dengan tanpa mengesampingkan skill ya, mungkin ada faktor-faktor lain juga yang harus diperhatikan. Karakter itu kan muncul dari dalam ya. Ya. Dia tidak bisa dibuat pura-pura. Dia terbentuk dalam waktu yang panjang. Ya kan? Bisa saja karakter yang panjang itu membuat ekspresi orang, caranya dia menyampaikan, ya kan? Kemudian bagaimana pendekatannya, dan itu adalah sesuatu yang sangat otentik. Saya yakin mereka orang-orang melihat itu. Karena apa? Kalau kita bicara 5 tahun, skill seorang lawyer sudah didapat, tapi apakah dia sudah cukup membangun nilai dirinya, prinsip kerjanya dia, kemudian karakternya dia, ini yang mungkin sebagian besar akan menghubungkan kecocokan. Karena kalau kita ngomong pasar, klien, mungkin satu klien cocoknya dengan tipe lawyer yang harus begini, tipe lawyer yang harus B, harus C, dan itu kembali ke mereka masing-masing. Tapi kalau saya boleh bercerita, kalau menurut saya, lawyer itu harus taktis. Karena dia bagian dari problem solving. Kalau dia tidak taktis, kalau dia textbook, belum lawyer. Artinya akan ada keputusan-keputusan yang langsung diambil di tempat. Sekarang ada ilmu yang khusus membahas complexity, uncertainty. Kebetulan saya lagi suka ikut kursus online-nya. Ya, kalau boleh bercerita, sangat terbuka sekali sekarang karena dunia yang serba online ini memungkinkan kita ada di Bali untuk ambil kuliah mau di mana. Saya mungkin salah satu siswa yang terdaftar di Belanda, ambil short course. Topik yang kita ambil ada kaitannya juga, itu namanya uncertainty and complexity. Dia harus bisa mengambil sebuah keputusan untuk sesuatu yang dia tidak bisa prediksi ke depannya. Saya kira dunia lawyer selalu akan berhadapan dengan situasi yang rumit, tapi dia bisa menyederhanakan sesuatu dan bisa mengambil keputusan di tengah situasi yang belum pasti. Nah, artinya apa? Memang ada skill-skill yang harus kita tambah
untuk upgrading diri kita sebagai seorang lawyer di luar hukum itu sendiri. Kita lanjut Pak Alit. Menurut Pak Alit pribadi, lawyer yang ideal itu seperti apa? Ideal adalah bahasa yang abstrak. Tentu semua orang punya penilaian idealnya masing-masing. Kalau bahasa klasiknya ya memang relatif lah. Tapi buat saya ideal itu adalah sesuatu yang ingin kita capai. Bahasanya strive to excellence. Angka 100 itu adalah ideal. Ya kan? Mungkin kita tidak bisa mencapai angka 100 itu, tapi strive to excellence untuk bisa mencapai itu. Buat saya kalau parameternya mudah lah ya. Ideal itu kita pegang kode perilaku. Semua profesi punya yang namanya kode etik perilaku. Kode etiklah yang bisa mengukur orang ideal atau tidak. Dan itu sangat relatif. Semua profesi punya caranya mengukur masing-masing. Pendeknya gini deh, pegang kode etik profesi. Itulah ideal. Anda akan menuju ideal. Menuju ideal. Karena tidak semua kode etik profesi bisa dengan sangat disiplin orang lakukan. Tetapi itu adalah kitab suci mereka. Dalam berinteraksi, berperilaku sebagai lawyer. Itu. Yang kedua, buat saya, lawyer itu harus taktis. Kalau kita adalah sosok yang bicaranya ngotot, bicaranya keras, ingin selalu menang berargumentasi, mungkin cocok untuk hal-hal tertentu, tapi itu sangat terbatas. Tetapi kalau kita selalu bisa taktis, karena ini adalah problem solving, rasanya jauh lebih ideal. Jadi image itu, ya kan, akan kembali, ya kan, bagaimana orang mengekspresikan kata ideal itu. Kalau Pak Alit sendiri menilai diri sendiri ya, cukup ideal nggak sebagai seorang lawyer? Saya ingin menjadi ideal. Ya. Semua orang ingin menjadi ideal. Tentu yang ngukur orang lain. Dan kita lagi-lagi ingin menuju ke arah itu. Ya kan? Ya jagalah kode etik profesi. Karena ini adalah kunci di mana masyarakat akan percaya. Kalau kita tidak jaga itu, ya kita bisa tahulah. Kalau kita bisa survei sejauh mana tingkat trust orang terhadap profesi ini. Gitu. Tentu kita tidak mengomentari itu. Tapi kita sedang introspeksi minimal dari diri kita sendiri. Karena kita ingin juga menjaga kehormatan profesi ini. Dengan cara apa? Ya menuju ideal lah. Biar ekspektasi orang, kepercayaan itu bisa terbangun. Baik, lanjut tentang menuju ideal. Ini menarik Pak Alit. Tadi sempat disinggung kalau kita tetap harus belajar. Bagaimana cara Pak Alit mengupgrade diri Pak Alit secara keilmuan? Hal yang paling mendasar sebenarnya kata kuncinya adalah kita ingin konsentrasi di dunia apa. Kita akan bersentuhan dengan orang-orang seperti apa. Katakanlah misalnya kelemahan kita sebenarnya orang Indonesia kan dari sisi bahasa. Orang Indonesia itu pinter-pinter. Tapi kalau dia tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk bahasa tadi, ya kepintarannya akan terpendam. Ya salah satunya kalau kita mau go internasional, kita harus mampu berkomunikasi. Ya minimal bahasa Inggris lah. Tidak harus nilai TOEFL-nya bagus. Yang penting dia bisa berkomunikasi, ngomong. Nanti kalau kita perlu orang terjemahan ya sudahlah, kita cari bagi-bagi rezeki. Yang penting kita bisa menyampaikan, bisa mendengar, ya kan? Toh juga kita bukan guru bahasa Inggris dan mereka juga paham. Ya, yang kedua itu budaya membaca penting. Dari kata budaya kita harus tahu ya, budaya. Karena ya buku adalah jendela. Tapi kita tidak ngomong buku dalam pengertian buku begini ya. Informasi itu kan bisa dapat dari cara mendengar, visual kita nonton sesuatu, atau membaca di dunia internet atau dan lain-lainnya. Pengertiannya begitu. Karena dari sana kita mengenal dunia dan melihat dunia, tren dunia bergerak ke arah mana. Dan saya kira tidak ada pilihan buat lawyer untuk menyesuaikan diri ke arah sana. Pak Alit, dari tadi kita sudah membahas tentang lawyer yang ideal. Tapi kita tidak bisa kesampingkan realita bahwa profesi itu adalah sumber nafkah bagi seorang lawyer. Bagaimana mengkombinasikan antara idealisme dengan realita? Idealisme kan sesuai dengan namanya. Idealisme itu sesuatu yang ideal. Dan semua orang membawa idealnya sendiri. Realita adalah fakta.
Ideal dan fakta pasti sering berseberangan, sama dengan teori dan praktek pasti sering berseberangan. Ini adalah keniscayaan, itu dulu. Tapi proses adaptasi penting. Proses memilih jenis pekerjaan yang cocok dengan idealisme di dunia profesi ini juga penting. Karena ini akan meminimalkan benturan antara idealisme dan dunia realita. Ada orang yang sangat nyaman menjalankan realita, mungkin tingkat idealisme orang berbeda-beda, tapi buat saya pribadi ada proses memilih sehingga idealisme tetap berjalan. Dan itulah kenapa misalnya kita sebagai seorang corporate lawyer, dia sebenarnya kan mengkondisikan agar persoalan itu tidak terjadi. Fungsi besarnya di sana. Dia memkondisikan semua hal, memproyeksikan semua hal, dan bahkan dalam banyak kesempatan seorang corporate lawyer meminimalkan agar sebuah persoalan tidak akan sampai berlanjut menjadi sebuah kasus atau perkara. Karena memang dia diset untuk begitu. Dan kenapa di dunia ini banyak orang yang menganggarkan khusus untuk itu? Karena dia tahu peta risiko itu di awal dia adalah bagian dari manajemen risiko. Nah, kembali ke soal dunia realita, kita sangat pahamlah, masyarakat juga sangat paham bagaimana tingkat trust masyarakat sekarang tentang dunia hukum ini, profesi kita juga, ya kan? Termasuk profesi-profesi lain. Tentu bukan kapasitas saya untuk menilai, ya kan? Baik mungkin lebih banyak dari yang belum ideal. Tapi kadang-kadang orang lebih mudah mengatakan yang tidak ideal daripada yang baik-baiknya. Banyak sekali ada pendekar hukum, ya kan? Penegak-penegak hukum yang hebat. Ya kita harus berkiblat dari sana. Ada sedikit atau banyak, buat saya banyak. Nah, ini yang kita harus ikut ada di dalam bagian itu untuk memperbanyak itu. Sehingga antara idealisme dan realita dia akan semakin sempit jaraknya dan kita akan melihat ke depan. Kalau saya memproyeksikan kalau benar concern kita, mungkin kita bicara 10-20 tahun ke depan keadaan akan bisa berubah. Ini kan cita-cita bersama. Kombinasi antara idealisme dan realita itu akan sangat terlihat ketika seorang pengacara menentukan tarif. Idealisme akan sangat mempengaruhi berapa dia menghargai dirinya, namun realita juga mempengaruhi agar klien itu tidak lari. Bagaimana Pak Alit menentukan tarif untuk profesi Pak Alit? Tarif adalah nilai. Jangan lupa tarif kaitannya dengan honor. Honor itu adalah penghargaan. Penghargaan itu lahirnya imbal balik. Ya kan? Kita yang menentukan berapa pantas kita dihargai. Dan tentu ukurannya adalah kapasitas, kualitas, ya kan? Profesionalisme. Dan pada saat itulah kalau kita sudah firm menentukan bahwa kita pantas dihargai itu, ya kan? Kita akan sangat percaya diri untuk menyampaikan itu. Banyak tantangan di antara kalangan cerita dari kawan-kawan kita yang masih baru, ya kan? Lebih sulit ngomongin tarif ketimbang nangani kasus. Ini tentu memang urusannya jam terbang, pengalaman dan lain-lain. Tapi kalau pada saat kita confident, pengalaman saya mengatakan klien akan respect. Kalau kita bisa mengatakan tarif saya sekian, yang lebih gede dari itu ada, yang lebih bawah dari itu ada. Kalau kami misalnya segini, ya itu natural lah, dan kita harus diskusikan soal itulah. Artinya mungkin sebelum menentukan tarif, kita cek dulu nih profesional kita sejauh mana, keilmuan kita sejauh mana, baru dari situ kita. Karena memang kita berangkat dari sana, ya kan? Dan seiring waktu berjalan, kita bergerak di sana, orang pun akan paham pintu mana yang diketok. Kalau kita sakit, mungkin kita beli Panadol dulu. Kemudian kita datang ke dokter umum, kemudian akan masuk dokter spesialis. Pola kerjanya kan sama sebenarnya. Kalau udah masuk ke dokter spesialis, orang paham kapan waktunya. Kan tidak semua orang harus masuk ke dokter spesialis begitu. Nah, kalau kita mau menjadi seorang lawyer yang spesialis, ya kita harus upgrading banyak hal tadi. Kita sudah ngomongin itu kan, ada beberapa faktor di dalamnya. Profesionalisme itu kan turunannya banyak. Ada beberapa hal yang menjadi urutan di sana, terutama ya ngomong integrity juga sesuatu yang sangat penting gitu kan. Ya, nanti kalau value-nya itu meningkat, ya kan? Bahasa gampangnya tarif pasti akan menyesuaikan lah, dan orang bisa memahami itu. Baik Pak Alit,
kita, hampir semua profesi saat ini sedang menghadapi tantangan yang sama, COVID-19. Apakah profesi Pak Alit terdampak langsung oleh COVID-19? Kalau ngomong dampak, kami adalah bagian dari profesi yang khusus paling terdampak. Katakanlah kita ngomong corporate, kalau bicara efisiensi, mungkin bidang layanan kita yang paling dulu dipertimbangkan untuk dicoret dari list, which is challenge, dan kita harus hadapi itu. Dan kita selama 3-4 bulan ini ya sudah mengatakan ya mencoba untuk survive, begitu kan. Kalau ngomong terdampak pasti, tetapi ada hal-hal yang perlu kita cermati di situasi ini. Kita sebagai seorang makhluk yang percaya sama di atas, begitu, ya kan? Mungkin kita harus mempersiapkan sesuatu yang baru. Dan saya yakin sebentar lagi dunia akan berbeda. Cara orang manusia melihat dunia ini, cara berinteraksi akan berbeda. Budaya baru akan lahir, begitu. Inilah masa kita beradaptasi, ya kan? Tapi begini, banyak hal yang kita bisa pelajari di situasi ini, ya kan? Satu hal catatan kita, mungkin ini momen di mana kita bisa merekonstruksi lagi cara kita melihat profesi ini, cara kita bekerja, pola kita bekerja. Karena ini kan benar-benar zaman sekarang semua berbasis digital, semua berbasis IT, semua serba internet, semua orang ngomong big data. Cara orang berkomunikasi berbeda. Kita sudah bahas tadi bagaimana orang berinteraksi dan lain-lain. Buat saya ini adalah challenge. Walaupun terdampak iya, karena ini adalah post mayor, situasi orang tidak pernah paham. Semua ini keadaan yang benar-benar orang shock, iya. Tapi kita harus cepat beradaptasi. Ke depan Pak Alit, dan mungkin bahkan sedang kita lakukan, kita sedang memasuki era yang kita sebut new normal. Bagaimana persiapan Pak Alit untuk menyongsong new normal? Inilah era di mana kita sedang mempersiapkan diri. Kalau bahasa new normal kan sebenarnya bagaimana orang hidup tetap berdampingan dengan COVID. Dengan memperhatikan protokol tadi. Berdamai dengan COVID. Sangat. Caranya orang sudah mulai terbudaya. Segala sesuatu sekarang berbasis teknologi. Orang meeting basisnya teknologi. Ya kan? Kalau kita masuk ke pengadilan, basisnya juga teknologi. Dengan e-litigasi. E-litigasi, teleconference, dan itu kita sudah terbiasa. Ya kan? Berkomunikasi dari dulu kita sudah biasa berkomunikasi dengan internet, email, ya platform-platform yang udah. Mungkin ini era di mana nanti semua orang mau tidak mau, suka tidak suka harus hidup dengan cara baru. Dan tidak ada lagi orang ngomong saya generasi lama, gaptek, gagap dengan teknologi. Menurut saya itulah orang-orang yang akan terdisrupsi. Karena mereka tidak mau lagi, ya kan, tahu kalau kita tidak ikut, kita akan ketinggalan jejaknya. Malah kalau kita ngomong ilmu disrupsi itu, kalau kita ada di satu step tertentu, mau balik lagi kita tidak bisa. Karena jalan itu sudah terhapus, jejak itu sudah terhapus. Dan ini adalah challenge. Termasuk di dunia advokat. Mereka harus mulai memikirkan menggunakan teknologi ini, bila perlu yang tadi kita diskusikan itu, bahwa akan ada akses macam-macam, persamaan akses informasi, ilmu pengetahuan, sumber daya, kolaborasi, akses keekonomian. Kita kan bicara sharing sebenarnya sekarang. Semua serba terkanalisasi dan mereka bersama-sama untuk share itu. Dan rasanya orang sekarang harus hidup begitu. Kalau mau survive dan mengikuti zaman, dan tidak mau tertinggal, mau tidak mau. Rasanya memang itu mutlak lah, keniscayaan lah itu. Kalau kita berbicara lanjut tentang new normal, artinya kita di era tersebut akan memanfaatkan sekali teknologi yang ada. Sementara kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat cepat. Dalam sebuah profesi advokat, hal yang penting itu adalah human touch. Yang saya tahu. Bagaimana mengkombinasikan human touch ini dengan teknologi yang akan berkembang begitu cepat? Sebagian besar mungkin tidak human touch lagi. Tetapi banyak orang yang percaya profesi lawyer ini akan terus hidup. Karena harus ada sentuhan human touch-nya. Kombinasi tidak bisa dielakkan. Contoh, misalnya, sekarang orang tanpa human touch, perilaku industri kita sudah begitu. Dan hukum harus mengikuti itu. Kalau kita bicara misalnya sekarang kita bicara hukum teknologi. Hukum itu kan sudah berkembang. Walaupun hukumnya mungkin sedikit di belakang atau banyak di belakang, tapi perilaku industri itu sudah jauh begitu. Orang buat kontrak paperless.
kontrak jarak jauh, kontrak tunggal, sepihak, perilaku sudah begitu. Anda bisa bayangkan sekarang, kalau orang hukum masuk ke pengadilan pegangannya apa? Di pengadilan itu, dan ini juga menjadi perbincangan banyak di rekan-rekan kita, itu kan kalau kita bahasa kuliah dulu, kita kembali ke dunia abad ke-18. Kenapa? Karena kita masih bicara BW yang warisan Belanda. Kalau bahasa jahil kawan-kawan itu kembernilah. Kawan-kawan kan begitu bicaranya. Tapi itu realita. Kalau kita ngomong hukum acara apa pegangannya? RBG, HIR. Kadang-kadang nilai yang sudah berkembang di luar itu pada saat masuk ke ya kan namanya dunia peradilan itu tidak selalu nyambung. Nah ini challenge besar sesungguhnya, dan kalau kita lihat tantangan besar. Belum lagi kita ngomong hukum pembuktian, kita bicara hukum acara. Beberapa asas mungkin sudah bergerak sekarang, ya kan? Kalau kita ngomong asas kan pondasi sebenarnya. Tapi kalau dia nilainya sudah bergerak, saya kira ini tantangan besar untuk benar-benar bagaimana gap besar ini bisa semakin dipersempit. Gitu. Saya kira para pemikir kita mungkin sudah mulai memikirkan itu. Tapi kalau hanya sekedar pikiran mungkin akan terlambat. Kita tidak mau hukum itu selalu terlambat dari perkembangan. Baik, Pak Alit. Sebagai seorang yang mungkin cukup untuk dianggap senior di dunia advokat, apa tips dari Pak Alit untuk lawyer-lawyer muda? Dunia muda itu adalah dunia yang penuh dengan energi, penuh dengan idealisme, penuh dengan hasrat. Makanya kalau ngomong pendiri bangsa kita kan terkenal sekali bahasa itu. Berikan aku sekian anak muda, aku akan bisa merubah. Itu sebenarnya filosofinya besar sekali. Artinya anak muda sebenarnya punya potensi yang besar sekali. Karena mereka masih punya kemampuan dan hasrat untuk belajar banyak. Tetapi yang sudah duluan, dia punya pengalaman lebih. Jangan lupa pengalaman adalah guru. Dari sana kita bisa memberikan nasihat lah, karena di sini juga sering ada orang magang, kita juga advokat pendamping begitu. Saya tidak akan pernah jauh kalau saat menasihati anak-anak muda. Pertahankan idealisme, investasikan diri kepada karakter. Ini penting sekali. Skill iya, kemampuan hukum iya, tetapi ada yang lebih dari itu. Kalau kita bicara kemampuan hukum sudah jelas. Dunia ini adalah dunia yang luas sekali. Kita harus punya ilmu, ya kan? Harus punya 3 skill yang kita bicara tadi. Kita harus bisa approach orang, meyakinkan orang, kita harus terampil berbicara, kita harus seorang konseptor, kita harus litigator kalau di pengadilan. Ini kan multi skill sekali. Artinya tidak hanya hukum yang orang bicara, orang pelajari, ada hal-hal lain. Tapi pengalaman dan jam terbang akan mengasah itu. Seiring waktu mereka akan terbentuk. Kejar jam terbang itu, belajar daripada banyak senior, karena semua senior itu punya keunggulan masing-masing. Kalau bisa dapatkan ilmunya, ya kan, kombinasi, karena adjustment-nya nanti pada saat dia akan mengukur karakter saya A, yang saya perlu perhatikan B, C, D, dan semua orang akan custom. Saya percaya itu. Semua orang akan berbeda karena dia menampilkan nilai yang berbeda dalam pekerjaannya. Baik, menarik sekali Pak Alit. Terakhir, saya minta dari Pak Alit satu kata yang menggambarkan kecintaan Anda terhadap profesi Pak Alit ini. Satu kata. Satu kata saja. Menggambarkan kecintaan, sambil mikir nih ya, terhadap profesi. Work with values. Itu 3 kata. Oke, tar. Satu kata Pak Alit. Saya tambahin sedikit aja katanya. Be trusted. Itu masih 2 kata. Be trusted, 2 kata. Tegas, 1 kata saja. Hope. 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 Kenapa? 1 kata. Ya kenapa hope? Oke. Ini gampang saya jawab. Karena ini simbol dan prinsip kerja. Di kantor kami, kata hope itu terpasang. Apa itu Pak Alit? Karena itu adalah singkatan dari honor our profession
every day. Itulah ekstrak dari semuanya. Kita tidak boleh kehilangan harapan di situasi saat ini, ya kan? Kalau kita menghormati profesi kita, berarti kita akan melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas diri kita, menjaga integritas kita, menghargai kode etik kita, dan sehingga trust orang terhadap dunia profesi ini akan semakin baik ke depannya. Hope. Beginilah dengan lawyer, rekan. Jadi kita minta satu kata, benar beliau berikan satu kata, tapi itu akronim. Hope, honor our profession every day. Hormati profesi Anda setiap hari. Terima kasih sekali waktunya, pembicaraan, Sama-sama. obrolan yang luar biasa. Senang dan menikmati obrolan ini. Sudah diundang ke studio ini. Saya kira Akses Legal sudah mulai sesuatu yang baru dan saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan, terima kasih, mudah-mudahan rekan-rekan Akses Legal mampu mengakses informasi yang sebanyak-banyaknya dari perbincangan kita kali ini. Walid, kita ada kenang-kenangan dari Akses Legal.